saya Silva Zahra dengan NPM 2335 10395 dari kelas 2E Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Di sini bersama dengan rekan saya. Saya Robi Zampermana dengan NPM 2335 10359. Baiklah, jobdesk saya di sini adalah untuk menjelaskan materi konstruksi pengulangan, prosedur dan fungsi, array dan matriks beserta codingannya. Baiklah, job saya di sini itu menjelaskan materi input dan output serta konstruksi pemilihan beserta codingannya. Saya akan menjelaskan itu input dan output terlebih dahulu. Di sini input yaitu memasukkan nama tamu, yaitu ketika pengguna memilih opsi untuk menambahkan program memasukkan nama tamu. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada karakter neolen yang tersisa di input sebelumnya. Dan kemudian ini guess account ini berarti nama tamu akan disimpan pada indeks saat dari array. Kemudian itu input memasukkan nama tamu yang dicari. Saat pengguna memilih opsi mencari tamu, program mencetak pesan memasukkan nama tamu yang dicari ke layar. Nah, di sini untuk menambahkan di sini untuk membersihkan newline dari buffer input sebelumnya. Setelah itu getLen digunakan untuk membaca nama tamu yang ingin dicari oleh pengguna. Kemudian di sini adalah output di sini itu coach ditambah i sama dengan ini. Ketika program menampilkan daftar tamu, setiap nama tamu di-print ke layar dengan nomor urut menggunakan loop for i tambah i. Daftar di layar dimulai dari nomor i bukan 0. Nah, kemudian nlen ini untuk menambahkan baris setelah setiap nama tamu, sehingga daftar tamu ditambahkan secara vertikal. Kemudian daftar nama tamu berhasil disimpan ke guest list. Ini output daftar nama tamu berhasil disimpan ke guest list. Setelah program berhasil menyimpan daftar tamu ke dalam file, pesan ini dicetak ke layar untuk memberitahu pengguna bahwa operasi telah berhasil. Kemudian itu konstruksi pemilihan. Nih, itu di dalam main, program menggunakan loop do while untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan mengulanginya sampai pengguna memilih untuk keluar sampai ke pilihan 5 ini. Akan memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan operasi dalam pengguna menggunakan suitcase. Akan menjelaskan konstruksi pengulangan yang kami pakai, yaitu ada konstruksi pengulangan do while, di mana konstruksi pengulangan do while digunakan untuk mengulang sebuah blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan do while digunakan untuk menjalankan menu utama program dan meminta input dari pengguna untuk memilih opsi yang diinginkan. Perulangan ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih opsi untuk keluar atau pilihan 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dan fungsi. Yang pertama yaitu prosedur print menu, di mana prosedur ini mencetak menu pilihan operasi sistem yang tersedia, yaitu check-in, check-out, status kamar, dan juga keluar. Selanjutnya yaitu fungsi.
Yang pertama ada fungsi check-in. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan check-in ke kamar yang akan dipilih. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nomor kamar, kemudian sistem memeriksa ketersediaan kamar dan memberikan pesan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk melakukan check-out, di mana fungsi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan check-out dari kamar yang telah dipilih. Seperti fungsi check-in sebelumnya, pengguna diminta untuk memasukkan nomor kamar dan sistem akan memeriksa status kamar sebelum melakukan check-out. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan status kamar. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan status ketersediaan setiap kamar dalam hotel. Program akan mencetak nomor kamar beserta statusnya, kosong ataupun sudah terisi. Selanjutnya yaitu ada fungsi main, di mana fungsi utama program yang menjalankan loop untuk meminta input pilihan pengguna, kemudian memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut. Loop akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi untuk keluar. Baiklah, ini merupakan array yang kami gunakan pada sistem informasi hotel, di mana array ini digunakan untuk menyimpan status ketersediaan setiap kamar hotel. Dalam array ini, kamar kosong merupakan array boolean yang memiliki panjang sebanyak max kamar atau jumlah maksimum kamar. Setiap elemen dalam array ini merepresentasikan status ketersediaan kamar. Jika nilai elemen adalah true, itu berarti kamar kosong. Sedangkan jika nilai elemen adalah false, berarti kamar tersebut telah terisi. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program atau merun kode program. Maka dari hasil kode program itu mengeluarkan output sistem informasi hotel. Yang pertama ada check-in, yang kedua check-out, yang ketiga status kamar, dan yang keempat keluar. Di sini kita disuruh menginputkan pilihan 1 sampai 4. Saya akan memasukkan pilihan 1. Lalu masukkan nomor kamar yang ingin Anda pesan. Check-in berhasil untuk kamar nomor 7. Saya akan melakukan check-in kembali dan menginputkan nomor kamar yang ingin saya pesan. Saya akan menginputkan check-in kembali. Baiklah, ini merupakan operasi sistem check-in. Selanjutnya saya akan mencoba untuk check-out dari kamar yang telah saya pilih. Maka di sini akan muncul masukkan nomor kamar yang ingin di check-out. Check-out berhasil untuk kamar nomor 2. Karena kamar nomor 2 telah di check-out, saya akan mencek status kamar dengan menginputkan pilihan 3. Maka sistem akan memberikan output berupa kamar 2 telah kosong karena kita telah melakukan check-out. Sedangkan kamar 4 masih terisi dan kamar 7 juga masih terisi. Lalu di sini saya akan menginputkan pilihan 4 yaitu keluar. Maka akan muncul hasil outputnya. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.